Temuan uang palsu di pasar tradisional. Pasar murah bantu warga dapatkan bahan pangan. BI Sulampua gelar Rakorwil swasembada dan hilirisasi pangan. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita jumpa dalam program Kompas Pagi. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya, Megumi Sumah, inilah Kompas Pagi selengkapnya. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mobagu, Sulawesi Utara melakukan penertiban baliho dan spanduk yang sudah kadaluarsa di sejumlah titik di Kota Mobagu Kamis pagi. Penertiban baliho dan spanduk kadaluarsa ini dilakukan di sepanjang jalan protokol hingga jalan besar di wilayah Kota Mobagu. Petugas menurunkan baliho yang masa izinnya telah habis dan sudah tidak sesuai dengan ketentuan. Sejumlah baliho tersebut nampak kusam, robek, sehingga mengganggu estetika kota. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, di mana setiap media promosi yang telah lewati batas waktu wajib ditertibkan. Selain untuk menegakkan aturan, penertiban ini juga dilakukan untuk menjaga ketentraman serta keindahan kota-kota Mobagu agar tetap rapi dan nyaman. Terkait dengan penertiban reklame papan baliho yang ada di wilayah Kota Mobagu, kami dari Satpol PP Kota Mobagu melakukan penertiban di wilayah hukum Kota Mobagu terkait dengan baliho yang sudah kadaluarsa sesuai dengan ketentuan Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Ada beberapa baliho yang kami tertibkan yang sudah kadaluarsa, kurang lebih berjumlah 8 buah. Dan ini kami lakukan dari pintu masuk wilayah Kota Mobagu sampai di beberapa kelurahan yang ada di Kota Mobagu. Ini maksud daripada penertiban ini kami lakukan guna menjaga ketentraman, keindahan Kota Mobagu. Diharapkan para pemilik usaha, organisasi siapapun pihak yang memasang baliho agar memperhatikan masa berlaku izin dan segera menurunkan secara mandiri jika sudah kadaluarsa. Rahman Rahim, Kompas TV Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Saudara, Kejaksaan Negeri Kota Palu memusnahkan barang bukti narkoba hasil dari 46 perkara. Barang bukti yang dimusnahkan berupa narkoba jenis sabu-sabu dan ganja serta barang bukti lainnya berupa senjata dan barang elektronik. Selain barang bukti narkoba, Kejari juga memusnahkan barang bukti lainnya berupa barang elektronik, senjata tajam, dan senjata api rakitan. Pemusnahan dilakukan setelah perkara memiliki kekuatan hukum tetap. Barang bukti yang dimusnahkan ini hasil dari 46 perkara selama 3 bulan terakhir. Kepala Seksi Barang Bukti Kejaksaan Negeri Palu, Iwayan Sukardiasa bilang, secara jumlah barang bukti yang dimusnahkan turun dari 3 bulan sebelumnya, namun perkara narkoba masih tinggi. Masalah jumlah barang buktinya ada penurunan untuk yang pemusnahan hari ini, di mana pemusnahan sebelumnya kalau nggak salah bulan Oktober itu kurang lebih 1 kg, sedangkan yang sekarang pemusnahannya sebesar 760 gram. Ada penurunan di pemusnahannya. Kami kan melakukan pemusnahannya itu 3 bulan atau 4 bulan sekali, sedangkan untuk pemusnahan hari ini ada penurunan untuk jumlah narkotikanya. Lalu Pak, untuk penuntutan hukumnya apakah menyesuaikan dengan undang-undang baru? Kalau kejadiannya sebelum KUHP lahir baru atau seperti apa? Untuk perkara yang sudah ingkrah ini menggunakan undang-undang narkotika sebelumnya, kalau KUHP baru nanti kan berlakunya tanggal 2 Januari. Untuk pemusnahan ini masih menggunakan undang-undang narkotika sebelumnya, bukan yang ini. Baik. Mungkin untuk pemusnahan berikutnya baru pakai KUHP yang baru. Pemusnahan barang bukti sendiri disaksikan oleh perwakilan pemerintah kota, TNI, Polri, dan BNN. Aldrim Tahalara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Saudara, ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang Poboya berunjuk rasa di depan kantor PT Cipta Palu Minerals, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Warga mendesak pihak perusahaan dapat memberikan akses dan menyediakan lahan bagi mereka untuk menambang. Betul bahwa
Massa datang dengan membawa spanduk dan poster berisi tuntutan agar perusahaan membuka atau menciptakan lahan bagi warga sehingga mereka dapat kembali melakukan aktivitas penambangan. Dalam orasinya, perwakilan aliansi menyebut warga Lingkar Tambang selama ini sangat menggantungkan hidupnya dari aktivitas penambangan rakyat. Mereka menilai penutupan akses lahan telah berdampak langsung terhadap perekonomian keluarga. Selain menuntut penyediaan lahan, massa juga mendesak PT CPM untuk menarik laporan yang telah dilayangkan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terkait aktivitas penambangan warga yang disebut sebagai kegiatan ilegal. Warga menegaskan aktivitas yang mereka lakukan merupakan bagian dari upaya bertahan hidup dan meminta agar perusahaan membuka ruang dialog untuk mencari solusi bersama. Kesepakatan kami di tim 10 di Grensa itu kami selalu itu ada 3 tuntutan yang paling mendasar. Pertama, izin pencautan lahan, kemudian pencabutan LP nomor 289 berkaitan dengan dugaan bahwa masyarakat melakukan tambang ilegal. Ketiga, kami meminta kepada pihak CPM untuk membuka ruang bagi masyarakat tetap bekerja, karena hari ini ada keresahan, ada kegelisahan di masyarakat. Ketika mereka mau naik untuk melakukan kerja-kerja, itu ada ketakutan. Apalagi kemarin itu kan sempat terjadi salah duga ternyata. Hari ini setelah kami dapatkan jawabannya, ya. Kemarin naik Satgas PKH itu ditemani oleh Brimob dan TNI. Ya ternyata tadi setelah diklarifikasi itu tidak punya relevansi, tidak punya hubungan dengan kegiatan ini. Dan ini akan kami lakukan terus sambil menunggu jawaban yang pasti. Dan alhamdulillah ternyata ada sudah jawaban surat itu sudah dibacakan oleh kita punya sepuh di sini, Pak Sofiar. Inilah yang tadi saya katakan. Kami menunggu sampai dengan jam 5. Kesepakatan itu. Hingga aksi berlangsung, aparat keamanan terlihat melakukan pengawasan ketat di sektor lokasi demi mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Pihak perusahaan tambang belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan yang disampaikan oleh Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang Poboya. Rolis Muklis, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Saudara, seorang pedagang di pasar tradisional Bersahati, Kota Manado mendapati uang palsu yang diterima dari seorang pembeli. Pedagang tersebut baru menyadari uang tersebut palsu saat hendak menyetorkan uang. Imelda Pemantau, seorang pedagang bumbu dapur di pasar tradisional di Pasar Bersahati, Kota Manado, adalah korban penipuan uang palsu. Imelda mengaku selembar uang Rp100.000 yang dibayarkan oknum pembeli ternyata uang palsu. Hal ini terungkap saat dirinya akan menyetorkan uang ke salah satu penyuplai, di mana ketika uang setorannya diperiksa, terdapat selembar uang Rp100.000 yang diduga palsu. Ini pas sudah belanja tadi atau? Saya nggak tahu ada ini uang palsu ini dia. Cuma pas ada babili malam, laki-laki babili ini malam ini, doi ini dia. Ya ini tapi nanti pagi ini kau dapat lihat bawa store Pak Bos, dapat lihat ini cuma uang palsu no. Bos bilang ini doi palsu ini. Ini no. Waktu itu dapat belanja apa beliau? Ada beli suntung. Suntung harga berapa? Dia beli harga 20. Sepulang 80 Pak dia. Waktu itu memang doi palsu bukan? Ibu dapat tahu doi palsu apa? Ini dang DP gambar ini ada. Nah, ada. Sebelum dia beli itu ada cek, belum ada? Enggak. Enggak sempat cek? Enggak. Keberadaan dugaan uang palsu di pasar tradisional ini menjadi tanda awas bagi warga, terutama pedagang, untuk lebih waspada menerima uang dari pembeli. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi pasar murah bantu warga dapatkan bahan pangan akan kami hadirkan usai jedah berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, jelang Ramadan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu menggelar pasar murah. Warga nampak mengantre untuk mendapat bahan pangan dengan harga terjangkau. Gerakan pasar murah mulai gencar dilakukan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu jelang bulan Ramadan. Pasar murah kali ini berbagai bahan pangan yang berasal dari binaan dinas dilibatkan dalam pasar murah itu. Rata-rata bahan yang dijual jauh lebih murah dibandingkan dengan harga di pasar tradisional.
bagus, agak murah sedikit. Ya beda-beda 1.000 lah, lumayan lah kalau kita orang kecil ini lumayan. Kalau yang kita beli tadi apa saja? Saya beli tadi minyak goreng, gula, ikan 1 kilo cuma 35.000. Biasa kan lagi mahal ikan sampai 50. Bisa meringankan masyarakat Kota Palu dalam rangka membuat syukuran menjelang Ramadan. Dan kemudian di pertengahan Ramadan kami berniat untuk hadir lagi. Jadi secara terus-menerus pasti saya sampaikan, setidaknya sekali bahkan 2 kali sebulan kami hadir di tengah-tengah masyarakat dengan melibatkan semua mitra kami. Mohon maaf, perlu juga saya tambahkan bahwa yang hadir kali ini terkait bawang merah, cabai rawit, dan produk-produk bumbu lainnya seperti tomat dan sebagainya. Itu kami melibatkan mitra yang pernah bekerja sama dengan pemerintah Kota Palu melalui Dinas Pertanian. Karena memang pengaruh cuaca yaitu ikan, seperti ikan. Alhamdulillah oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan hari ini disiapkan dengan harapan ini bisa membantu masyarakat. Ikan yang disiapkan pada gerakan pangan murah ini dengan harga yang lebih murah seperti itu, sehingga diharapkan ini bisa membantu masyarakat untuk kebutuhan kebutuhan ikan. Pelaksanaan pasar murah hanya sehari dan akan dilanjutkan lagi secara berkala. Ini juga dilakukan untuk menjaga harga bahan pangan di pasaran. Aldrim Talara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Saudara Dewan Pimpinan Daerah Sulawesi Utara, Kelompok Tani Merdeka Indonesia menggelar panen perdana bawang merah yang dirangkaikan dengan penanaman cabai rawit, serta pelantikan Dewan Pengurus dan penyerahan mesin pertanian atau Alsintan kepada kelompok tani di Kota Mobagu. Panen perdana bawang merah ini dilaksanakan di Kelurahan Pepundayan, Kecamatan Kota Mobagu Selatan, Sulawesi Utara, bersama para petani dan pengurus kelompok tani Merdeka Indonesia. Selain panen perdana, kegiatan ini juga ditandai dengan penanaman cabai rawit di Kelurahan Motoboy Kecil sebagai bentuk kesinambungan produksi pangan di Kota Mobagu. Dalam kesempatan ini juga dilakukan pelantikan dan pengukuhan Dewan Pengurus Petani Merdeka Indonesia Kota Mobagu guna memperkuat organisasi petani dalam mendorong kemandirian dan peningkatan kesejahteraan anggota. Kegiatan ini menjadi momentum penguatan sektor pertanian di Kota Mobagu, Sulawesi Utara untuk meningkatkan hasil produksi serta menjaga kualitas hasil pertanian. Kita mengharapkan supaya petani-petani yang ada di Kota Mobagu ini bisa menikmati manfaat sehingga Alsinta yang diberikan oleh pemerintah lewat Tani Merdeka dan Bapak Presiden itu bisa bermanfaat untuk para petani, sehingga upaya mereka untuk menanam, menghasilkan bibit, buah, dan menanam, semuanya itu akan bermanfaat bagi masyarakat, terutama kepada kelompok tani yang ada. Sementara itu, Asisten 2 Pemerintah Kota Mobagu bilang, dengan adanya kolaborasi antara petani dan pemerintah, diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan produktivitas serta kesejahteraan petani. Tentu harapan juga di sini adanya kolaborasi dengan pemerintah dalam hal peningkatan kualitas, kemudian peningkatan produktivitas dan juga peningkatan daripada kesejahteraan petani sendiri. Nah, untuk bantuan tentu kita ada beberapa bibit mungkin yang nantinya ke depan akan dikoordinasikan sama-sama dengan tim di Tani Merdeka, dan kita akan bicarakan lebih lanjut terkait dengan bantuan-bantuan yang ada. Guna mendukung para kelompok tani di Kota Mobagu, Petani Merdeka Indonesia juga memberikan bantuan Alsintan kepada kelompok tani berupa 1 unit traktor roda 4 dan 1 unit hand traktor roda 2. Rahman Rahim, Kompas TV, Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Saudara, Bank Indonesia sewilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua atau Sulampua menggelar rapat koordinasi wilayah di Gorontalo. Rakorwil ini mendorong percepatan swasembada dan hilirisasi pangan yang inklusif dan berkelanjutan di kawasan timur Indonesia. Bank Indonesia sewilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua menyelenggarakan rapat koordinasi wilayah atau Rakorwil Sulampua dengan tema swasembada dan hilirisasi pangan di Sulampua. Kegiatan yang digelar di kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Gorontalo, Ida Syahida Rusli Habibi.
Rakorwil ini merupakan bentuk komitmen Bank Indonesia dalam mendukung agenda swasembada dan hilirisasi pangan yang menjadi bagian dari visi pembangunan nasional Astacita. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syahida Rusli Habibi bilang ini merupakan kebanggaan bagi Provinsi Gorontalo sebagai tuan rumah. Diharapkan Rakorwil ini bisa berdampak positif hilirisasi di setiap provinsi masing-masing. Diharapkan ide-ide atau hasil pertemuan ini bisa memberikan dampak positif terhadap hilirisasi yang ada di provinsi masing-masing. Tadi saya sampaikan bahwa alhamdulillah untuk Gorontalo kita mendapatkan anggaran 1,4 triliun untuk hilirisasi industri ayam terintegrasi yang kemarin pada tanggal 5 Februari sudah dilakukan breakring yang dibuka oleh CO Danantara Bapak Rosan. Nah tentunya ini adalah sebuah keuntungan kita ya, mendapatkan tanggung jawab amanah untuk meningkatkan produk ayam ini untuk membantu program MBG baik di Gorontalo maupun di luar Gorontalo. Nah tadi disampaikan oleh Pak Rizky, Direktur apa tadi, itu menyampaikan bahwa kita juga harus siap dengan menjelang Ramadan ya, baik kebutuhan pokok ya, kemudian juga diharapkan juga kebutuhan pokok yang dilaksanakan atau gerakan pasar murah itu sasarannya adalah masyarakat yang kurang mampu, dan komoditi yang dipasarkan adalah yang memang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Rekomendasi dan langkah aksi yang dihasilkan dalam Korwil ini diharapkan dapat diterapkan di seluruh provinsi sesulampuah guna mendorong terwujudnya swasembada dan hilirisasi pangan yang inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Berdasarkan asesmen komoditas prioritas yang perlu didorong hilirisasinya meliputi beras, cabai, bawang merah, perikanan, dan jagung. Agustiar, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut menggelar sosialisasi dan edukasi hukum pada siswa-siswi di SMA Negeri 1 Peningkatan Tule Talaut. Hal ini dilakukan untuk memberikan edukasi dan pemahaman hukum sejak usia dini. Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut kembali menggelar program Jaksa Masuk Sekolah. Dalam program kali ini, Kejaksaan menyasar para siswa yang ada di SMK Negeri 1 Peningkatan Tule. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kejaksaan dalam memberikan penyuluhan dan penerangan hukum kepada generasi muda sejak dini. Para siswa mendapatkan pemahaman mendalam tentang dua isu hukum yang tengah menjadi perhatian serius, yakni bullying dan kenakalan remaja. Hal ini dinilai penting karena marak terjadi di kalangan pelajar dan dampak langsung pada masa depan generasi muda. Tujuan dari kegiatan JMS tersebut yaitu sebagai tindakan preventif atau pencegahan dari Kejaksaan untuk menghindarkan adik-adik sekolah untuk melakukan suatu tindak pidana dengan membawa materi kenakalan remaja, sehingga kita berharap dapat melakukan pencegahan dari mulai tingkat sekolah menengah atas. Sementara itu pihak sekolah menyambut baik kegiatan ini, sebab tidak hanya mengedukasi para siswa, tapi juga bermanfaat bagi para guru pengajar. Selamat siang, saya Rizka Oktaviani Puasa, Wakil Kepala Sekolah Hubungan Masyarakat, ingin mengucapkan kepada Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut yang sudah melakukan penyuluhan hukum untuk anak-anak kami di SMA Negeri 1 Peningkatan Tule. Semoga apa yang didapat hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak kami di SMA Negeri 1 Peningkatan Tule menjadi anak-anak yang lebih baik dan berakhlak. Program Jaksa Masuk Sekolah ini menjadi langkah strategis Kejaksaan dalam membangun kesadaran hukum sejak dini di kalangan pelajar, sekaligus menjadi jembatan antara aparat penegak hukum dan dunia pendidikan. Tim Liputan Kompas TV Talaut, Sulawesi Utara. Saudara, prajurit Kodam 13 Merdeka yang dipimpin Kasdam 13 Merdeka Brigjen TNI Justinus Nono Yulianto melanjutkan kegiatan bersih-bersih sampah di Pantai Karangria Manado. Hal ini sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, terutama kawasan wisata di Kota Manado. Majen TNI Mirza Agus Pangdam 13 Merdeka memimpin langsung aksi bersih-bersih sampah di sejumlah lokasi di pesisir pantai Teluk Manado, seperti kawasan wisata Malalayang Beach Walk dan Pantai Sindulang.
Tak hanya mengerahkan jajaran personel Kodam 13 Merdeka, Pangdam 13 Merdeka nampak berbaur dengan personel TNI, mengangkat dan mengangkut sampah plastik yang ada di kawasan pantai tersebut. Selain TNI, aksi bersih-bersih pantai juga melibatkan ASN, Pemprov, dan komunitas warga sekitar. Maijen TNI Mirza Agus bilang, karya bakti berupa pembersihan kawasan wisata di Kota Manado ini merespon instruksi Presiden Prabowo untuk membantu pemerintah setempat mewujudkan lingkungan yang asri dan bebas dari sampah. Pihaknya berharap aksi bersih-bersih ini dapat membangun kesadaran semua pihak, termasuk masyarakat, menciptakan lingkungan yang bersih. Kondisi lapangan yang cukup tidak nyaman, bagi kami juga tidak nyaman, mungkin kita akan lakukan 3-4 kali 1 minggu. Ini 2 hari yang lalu baru dilakukan, sebelumnya juga dilakukan. Hari ini kami gaspol lagi. Kami melihat sampah masih berserakan di mana-mana meskipun dibersihkan beberapa hari yang lalu. Artinya, yang pertama mungkin sistem perlu kita benahin, kemudian kesadaran masyarakat perlu kita benahin, dan kerajinan kita semuanya sebagai aparat harus menyatu bersama-sama masyarakat untuk membuat Sulawesi Utara, khususnya Kota Manado ini lebih asri. Untuk mendukung apa? Mendukung pariwisata. Kami kalau mau mendarat di Manado, lihat pantai, lihat pulau Manado Tua dan lain sebagainya itu cantik. Tapi begitu sampai di darat, mata kita jadi sakit. Mari sama-sama kami mengajak masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Kalau menurut kami, mungkin sampah-sampah plastik ini itu berasal dari, biasanya dari darat itu. Masyarakat yang membuang sampah di selokan, di sungai. Dan ketika terjadi hujan, mungkin sampah-sampah itu ke laut dan balik lagi kemari ketika ada cuaca ekstrim, gelombang. Kami sebagai masyarakat Manado Utara, khususnya untuk teman-teman yang ada di pantai Karangria ini, sangat berterima kasih kepada teman-teman dari TNI, Polri, dan instansi terkait yang sudah membantu kami di pantai Manado Utara ini, apalagi untuk pantai Karangria, dengan membersihkan ini ya kami sebagai masyarakat sangat berterima kasih. Aksi bersih-bersih di kawasan wisata Pantai Manado ini direncanakan akan dilaksanakan rutin secara periodik bersama Polri, pemerintah setempat, dan melibatkan komunitas warga. Yana Mika Singal, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Saudara, informasi RSUD Manado layani pasien PBI BPJS Kesehatan Nonaktif sementara akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Saya Megumi Sumah, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, tim pembina Samsat Sulawesi Utara kembali gencarkan operasi identifikasi pajak kendaraan bermotor. Operasi terpusat kali ini fokus menyasar kendaraan berasal dari luar Provinsi Sulawesi Utara. Tim pembina Samsat Sulawesi Utara bersama Bapenda Kota Manado kembali melaksanakan operasi identifikasi tunggakan pajak kendaraan bermotor. Michael Angelo, Kepala UPTD Samsat Manado mengatakan, operasi di awal tahun 2026 ini akan fokus bagi kendaraan dari luar daerah Provinsi Sulawesi Utara yang masih menunggak pajak. Operasi yang digencarkan secara humanis ini sekaligus memberikan informasi tentang keringanan pajak kendaraan bermotor sebesar 25%. Kami dari tim pembina Samsat Sulut bekerja sama dengan Bapenda pemerintah Kota Manado melaksanakan kegiatan identifikasi atau pemeriksaan pajak kendaraan bermotor beberapa hari ke depan, dimulai hari ini dengan lokasi hari ini kita berlokasi di Stadion Kelabat. Sasaran kita adalah para penunggak pajak maupun kendaraan dari luar daerah provinsi, karena kita sekaligus juga mensosialisasikan program keringanan gubernur, yaitu keringanan pajak 25% dan bebas pajak progresif, juga bebas pajak pokok pajak 1 tahun berjalan untuk kendaraan mutasi dari luar provinsi. Operasi identifikasi pemeriksaan pajak kendaraan bermotor ini akan berlangsung rutin dilaksanakan setiap hari dengan titik lokasi wilayah berbeda-beda. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, menyusul terbitnya surat edaran Kementerian Kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Manado tetap melayani pasien penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan nonaktif sementara. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Manado Heski Lintang menegaskan pihak rumah sakit tetap melayani pasien penerima bantuan iuran atau PBI BPJS Kesehatan nonaktif sementara. Layanan tersebut bagi pasien yang datang berobat ke RSUD Manado. Hal ini dilakukan menyusul adanya surat edaran dari Kementerian Kesehatan yang menegaskan rumah sakit tidak diperkenankan menolak pasien dengan status kepesertaan jaminan kesehatan nasional nonaktif sementara. Itu kami di Rumah Sakit Manado berdasarkan edaran Menteri Kesehatan tidak ada penolakan terhadap peserta BPJS yang nonaktif per tanggal 1 Februari sampai 3 bulan ke depan. Jadi Bapak Ibu masyarakat yang ingin mengakses layanan yang butuh pertolongan penanganan kesehatan di rumah sakit dalam keadaan emergensi bisa datang berobat gratis. Dengan catatan, setelah kami layani, maka kami akan berkoordinasi menyampaikan kepada keluarga untuk dapat mengurus BPJS lewat dinas sosial. Nanti dinas sosial akan berkoordinasi dinas kesehatan akan mengeluarkan atau mengaktifkan kartu BPJS yang baru lagi, Bu. Dalam hal terdapat pasien PBI BPJS Kesehatan nonaktif sementara, pihak RSUD Manado tetap memberikan pelayanan medis dan selanjutnya dihimbau kepada pihak keluarga untuk melakukan pengurusan administrasi di kantor dinas sosial. Manajemen RSUD Manado terbuka untuk setiap pasien yang membutuhkan pelayanan dan siap melakukan koordinasi jika ada warga yang membutuhkan pelayanan informasi tambahan. Surat edaran dari Kementerian Kesehatan tersebut berlaku selama 3 bulan, terhitung 1 Februari hingga April mendatang. Yana Mekesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Di Manado, puluhan warga mendatangi kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado guna melakukan reaktivasi sebagai peserta PBI BPJS Kesehatan. Warga berharap pemerintah bisa mempercepat reaktivasi sehingga mereka dapat menikmati layanan kesehatan. Antrian di kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado sudah terjadi sejak pagi hari. Warga datang untuk mengurus reaktivasi BPJS PBI. Marcel, salah satu warga, berharap pemerintah dapat mengaktifkan kembali kepesertaan PBI BPJS Kesehatan. Sebab kebijakan pemerintah untuk menonaktifkan kepesertaan BPJS Kesehatan telah membuat dirinya kesulitan mendapatkan obat-obatan untuk penyakit kronis yang dideritanya. Kronis juga. Ini asam lambung. Pemeriksaan tanggal 10 Januari aktif di rumah sakit TNI Tentara masih aktif. Tadi ke puskesmas sama aktif. Jadi suruh urus ini ke Densos ini kalau baru secepatnya kalau karena banyak orang membutuhkan ini. Antrian juga terlihat di kantor BPJS Kesehatan Kota Manado, di mana warga yang terdampak penonaktifan PBI kini berupaya mendapatkan layanan kesehatan melalui perubahan status menjadi peserta mandiri. Ada info terkait reaktivasi yang bisa diaktifkan kembali, nah itu biasa kami sarankan ke dinas sosial. Karena untuk proses reaktivasi tersebut ada di ranah dinas sosial, mereka akan menentukan apakah si peserta tersebut masuk dalam desil 1-5 yang masih bisa direaktivasi menjadi peserta PBJK. Sementara kalau misalnya memang mereka dianggap tidak masuk dalam kategori tersebut, dianggap mampu, maka tetap kami membuka layanan untuk perubahan segmentasi menjadi peserta PBPU Mandiri. Sementara di tempat terpisah, Stephen Dandel, Sekretaris Kota Manado, mengatakan pemerintah kota kini sedang mengupayakan pendataan kembali bagi warga yang terdampak kebijakan pemerintah tersebut. Kita lagi berupaya sekarang untuk mengusulkan kembali yang 1-5 ini, tapi keabsahan itu tetap ada di Kemensos, bukan di kita. Kita lagi berupaya itu, kita tambah anggaran untuk PBI, tapi sekali lagi yang akan menerima itu juga tetap harus masuk desil 1 dan 5. Tidak bisa dipaksakan 6-10 masuk, nanti jadi temuan lagi cacat administrasi dan lain sebagainya. Terkait kondisi yang terjadi, pemerintah kota juga mengimbau warga untuk segera mengurus validasi kepesertaannya di BPJS Kesehatan dan Dinas Sosial Pemerintah Kota. Swing Limandares, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.
Sementara di Minahasa, warga mengeluhkan penonaktifan mendadak kepesertaan BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran atau PBI. Kebijakan ini dinilai sangat berdampak bagi mereka, terutama warga kurang mampu. Sepekan terakhir, warga berbondong-bondong ke kantor dinas sosial dan BPJS setempat untuk mengurus pengaktifan kembali atau reaktivasi khusus BPJS PBI. Sepekan terakhir, ratusan warga setiap harinya mendatangi kantor Dinas Sosial Kabupaten Minahasa dan kantor BPJS di Tondano. Mereka pada umumnya adalah warga yang sedang menjalani perawatan penyakit kronis. Warga mengaku kaget karena mengetahui kartu BPJS-nya sudah tidak aktif ketika mengurus administrasi di puskesmas maupun rumah sakit. Kini mereka berada di kantor Dinas Sosial dan kantor BPJS Kesehatan setempat untuk mengurus reaktivasi BPJS PBI. Setahu saya sih aktif, tetapi setelah saya pergi ke puskesmas, ternyata BPJS orang tua saya, Frisula Langit, tidak aktif lagi. Sakit kronis ya? Iya, mau ambil buku kronis. Sejak kapan tahu? Sejak tanggal 2 Februari. Sementara itu pihak BPJS Kesehatan Cabang Tondano menjelaskan jika pihaknya selalu melakukan validasi kepesertaan BPJS khususnya BPJS PBI sebulan sekali. Data dari BPJS Cabang Tondano, di Minahasa ada 12.967 NIK yang dinonaktifkan. Namun bagi warga yang datanya tercatat sebagai warga kurang mampu dan sementara melakukan perawatan di rumah sakit, diminta untuk melakukan reaktivasi status BPJS kesehatannya. Jadi terkait penonaktifan ini bukan sepihak dari BPJS Kesehatan, melainkan berdasarkan SK Menteri Sosial nomor 3/HUK/2026 yang berlaku terhitung mulai 1 Februari 2026. Jadi sebenarnya sesuai dengan peraturan Menteri Sosial sendiri bahwa pemutakhiran data itu dilakukan setiap bulan. Tidak hanya di Februari ini saja, tujuannya untuk membuat data penerima bantuan iuran itu lebih valid lagi. Pemerintah Kabupaten Minahasa melalui Dinas Sosial mengimbau warga untuk membawa kartu keluarga, kartu tanda penduduk, serta keterangan kurang mampu dari desa tempat tinggalnya ke Dinas Sosial agar kartu BPJS PBI bisa diaktifkan kembali. Untuk prioritas memang yang untuk reaktivasi adalah untuk warga masyarakat yang memang sedang menjalani pengobatan. Kalau disebut penyakit katastrofik, dalam hal ini yang memang sementara pengobatan penyakit kronis, ya, contoh hipertensi atau darah tinggi, gula atau DM, dan juga ada yang sementara cuci darah karena penyakit ginjal. Hingga Selasa 10 Februari, sebanyak 80 warga sudah diaktifkan kembali BPJS PBI-nya. Bagi warga yang akan melakukan reaktivasi, diimbau untuk secepatnya mengurus kembali BPJS PBI dengan membawa administrasi sesuai persyaratan yang ditentukan. Tim Liputan Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Kita ke sorotan lain, saudara, guna mencegah tawuran antar kampung atau Tarkam, Polda Sulawesi Utara akan menggelar kegiatan Boxing on the Street di Taman God Bless Park, Kota Manado. Kegiatan ini diharapkan mampu menekan kriminalitas remaja sekaligus mengarahkan energi anak muda ke jalur prestasi. Polda Sulut akan menggelar Boxing on the Street di Taman God Bless Park, Kota Manado pada 16 hingga 17 Februari 2026. Direktur Binmas Polda Sulut Kombes Pol Rio Alexander Panelewen mengatakan kegiatan ini tidak sekedar menjadi ajang adu teknik dan kekuatan, namun juga wadah pembentukan karakter, mental, dan disiplin generasi muda. Hingga Kamis, belasan peserta dari kalangan pelajar dan masyarakat umum telah mendaftar. Fundamental dasar dari pelaksanaan ini memang yang paling pertama adalah untuk memberikan hiburan buat masyarakat dan memberikan tontonan atau edukatif kepada masyarakat, dan kemudian daripada itu untuk kita mencari bibit-bibit atau atlet tinju ke depan. Mana ya melakukan pendaftaran? Laporan terakhir ada 19 asana yang sudah terdaftar. Tanggal 16-17 Februari di Taman God Bless. Tentunya ini kan karena di tempat terbuka, jadi untuk bagi penonton tidak ada dipungut biaya, dan silakan untuk berpartisipasi untuk meramaikan.
kegiatan tersebut. Melibatkan sekolah dan masyarakat, Boxing on the Street diharapkan menjadi momentum pembinaan generasi muda di Kota Manado agar lebih berdisiplin, tangguh, menghindari tawuran, dan siap berprestasi. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Usai jedah kami akan hadirkan sejumlah informasi dari sejumlah daerah di Indonesia Timur. Di antaranya pilot dan kopilot pesawat Smart Air tewas ditembak PTK di Korowai. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, 2 pelaku pembobolan rumah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi. Para pelaku melancarkan aksinya saat rumah dalam keadaan kosong ditinggal pergi pemiliknya. Akibat pencurian ini, korban kehilangan sejumlah barang berharga yang total kerugiannya ditaksir 75 juta rupiah. Tim Resmob Polsek Mamajang penangkap pria berinisial ST 25 tahun. Ia dibekuk di rumahnya di kawasan Sudiang, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya, polisi lebih dulu menangkap rekan pelaku berinisial AN 25 tahun. Menurut polisi, para pelaku melakukan aksi pencurian dengan membobol rumah di Jalan Tanjung Alang, Kecamatan Mamajang pada 16 Januari lalu. Pelaku melancarkan aksinya saat rumah dalam keadaan kosong ditinggal pergi pemiliknya. Terduga pelaku menggasak barang berharga milik korban hingga kerugian ditaksir senilai 75 juta rupiah. Adapun uang hasil dari penjualan barang curian digunakan untuk berfoya-foya termasuk membeli narkoba jenis sabu. Pelaku masuk ke dalam rumah untuk membobol rumah itu melalui jendela. Setelah masuk di dalam jendela, mereka melakukan pengerusakan dari beberapa dalam rumah dan dari hasil laporan korban bahwa korban mengalami kerugian 4 laptop, 4 jam tangan, 1 gelang perhiasan dan 1 mesin jahit. Itu kerugiannya totalnya berapa, Komandan? Dari kerugian total yang dilaporkan berjumlah 75 juta rupiah. Ini, Komandan, pelaku ini informasinya baru beraksi atau seperti bagaimana, Komandan? Dari hasil pemeriksaan, kedua tersangka mengakui bahwa baru melakukan pembobolan rumah dan diancam pasal sesuai dengan pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ancaman hukumannya 5 tahun. Ini dia pakai apa, Komandan, hasil pencurian sebanyak itu? Dari hasil penjualan yang bersangkutan menggunakan poya-poya, terutama memakai. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar. Kita ke Papua, saudara, seorang warga negara asing asal Papua Nugini ditemukan tewas usai diterkam buaya saat memancing di Sungai Tami, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua. Warga negara asing asal Papua New Guinea tersebut bernama David Rawar dilaporkan hilang setelah diterkam buaya di Sungai Tami, Kampung Moso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua. Kejadian ini bermula ketika korban bersama sejumlah teman-temannya memancing di pinggiran Sungai Tami. Namun, tiba-tiba korban diterkam buaya dan diseret ke dalam sungai. Beberapa rekan korban yang melihat insiden itu sempat berupaya memberikan pertolongan. Namun karena kondisi air sungai yang cukup dalam membuat upaya pertolongan sia-sia. Dari insiden itu, rekan korban bersama pihak keluarga melapor ke kantor SAR Jayapura, sehingga tim SAR gabungan langsung dikerahkan untuk mencari korban. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan korban pada jarak sekitar 500 meter dari lokasi awal kejadian dalam keadaan tak bernyawa, dengan luka gigitan pada beberapa bagian tubuh. Pada hari ini, tanggal 11 Februari 2026 pada pukul 12.55, korban berhasil ditemukan dengan jarak 500 meter dari lokasi kejadian menuju ke arah muara. Operasi SAR ini dilaksanakan kantor SAR Jayapura bersama dengan masyarakat, Polsek Muara Tami, Koramil Muara Tami, Polairut Polresta Jayapura, dan dengan telah ditemukan korban,
Maka operasi SAR dinyatakan ditutup. Korban dievakuasi menuju ke Puskesmas Kau, kemudian diserahkan ke keluarga korban. Demikian. Korban kemudian dievakuasi ke Puskesmas Wutung untuk penanganan medis dan dilanjutkan dengan penyerahan kepada keluarga korban untuk dimakamkan. Vindi Rakmeni, Kompas TV Jayapura, Papua. Saudara, pesawat Smart Air yang membawa 13 orang ditembak orang tak dikenal di lapangan terbang Korowai Batu pada Rabu siang. Akibat insiden itu, pilot dan kopilot meninggal dunia. Pesawat Smart Air dilaporkan ditembak di Kampung Danowage, Distrik Yaniruma, Kabupaten Wovendigul, Papua Selatan. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan pesawat ini terbang dari Tanah Merah tujuan lapangan terbang Korowai, Batu Kampung Danowage dengan membawa 13 penumpang. Namun saat tiba di lapangan terbang Korowai Batu, pesawat ditembaki oleh orang tak dikenal, sehingga pilot bersama kopilot dan para penumpang lari menyelamatkan diri ke hutan. Namun usai insiden penembakan itu, pilot dan kopilot ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur, Polres Bovendigul telah menerima informasi dari pihak kantor Bandara Tanah Merah di Bovendigul bahwa telah terjadi penembakan di Bandara Korowai Batu atau Danowage, Distrik Kombai, Kabupaten Bovendigul. Penyerangan penembakan pada pesawat komersil jenis karavan milik maskapai penerbangan Smart Air dengan nomor registrasi PKSNR. Pesawat dipiloti oleh Kapten Egon Irawan dan kopilot Kapten Baskoro dengan membawa 13 penumpang. Pesawat tersebut berangkat dari Bandara Tanah Merah pukul 10.35 waktu Indonesia Timur dan pada saat mendarat mendapat penyerangan berupa penembakan ke arah pesawat dari arah hutan samping areal bandara. Dan pada pukul 13.27 waktu Indonesia Timur, Polres Bovendigul telah mendapat informasi adanya korban jiwa akibat penyerangan, yaitu 2 orang yang diduga adalah pilot dan kopilot. Sehubungan dengan kejadian tersebut, Polda Papua telah berkoordinasi dengan Satuan Tugas Operasi Damai Karten dan akan mengirimkan tim yang akan dipimpin oleh Bapak Wakapolda Papua. Personil gabungan TNI Polri disiapkan untuk melakukan evakuasi terhadap kedua korban. Vindi Rakmeni, Kompas TV Jayapura, Papua. Kita beralih ke Makassar, saudara. Motor karyawan ekspedisi Raib dibawa kabur maling usai ditinggal makan siang oleh pemiliknya di Jalan Diponegoro, Kota Makassar. Kini korban telah melapor ke Polsek Wajo dan polisi telah mengantongi identitas pelaku yang berjumlah 2 orang. Inilah rekaman kamera pemantau atau CCTV yang memperlihatkan seseorang tengah melakukan pencurian motor di Jalan Diponegoro, Kota Makassar. Terlihat pria berjaket abu-abu ini mendekati motor korban dan langsung membawa kabur motor tersebut. Diketahui korban bernama Iqbal Hasan ini usai meeting dan singgah makan siang di warung. Lantaran terburu-buru, ia mengakui bahwa lupa untuk mengambil kunci motornya yang masih tersimpan di motor. Usai kembali ke tempat, ia memarkirkan motornya. Motor tersebut sudah lenyap dari tempatnya. Dengan kejadian ini, korban langsung melaporkan ke kantor polisi sektor Wajo bersama dengan barang bukti rekaman CCTV. Pas kejadian, saya melaporkan kejadian penculikan di Jalan Diponegoro, 2 ruko sebelah kiri Jalan Ponegoro. Apa tadi curi itu, Pak? Motor Grand Villano warna biru. Jadi posisinya itu saya habis meeting di Jalan Buru di kantor, mau ke Apung makan, bos saya, owner saya sudah menunggu di Apung, jadi saya buru-buru. Pas beberapa menit saya mau periksa motor, ternyata motor saya hilang dan baru saya sadari ternyata remote-nya ketinggalan di motor. Nampak di CCTV pelaku hanya mengambil helm yang ada tersimpan di kaca spion, tapi pada saat itu kemungkinan pelaku melihat
kunci motor yang ada di dashboard depan, sehingga setelah mengambil helm, pelaku kemudian kembali mengambil motor. Kalau untuk identifikasi pelaku ada berapa orang di CCTV? Yang nampak di CCTV ada sekitar 2 orang pelaku berboncengan menggunakan sepeda motor. Kini pihak kepolisian tengah mencari kedua pelaku yang sudah diketahui identitasnya tersebut. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, SMA Negeri 8 Kendari menerapkan standar operasional prosedur yang ketat pada pembagian makan bergizi gratis atau MBG guna menjamin kualitas dan keamanan makanan bagi para siswa. Setiap menu MBG yang tiba di sekolah terlebih dahulu diperiksa oleh tim pengelola. Selama 1 bulan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di SMA Negeri 8 Kendari menerapkan standar operasional prosedur yang ketat guna menjamin kualitas dan keamanan makanan bagi para siswa. Setiap menu MBG yang tiba di sekolah terlebih dahulu diperiksa oleh tim pengelola. Pemeriksaan dilakukan secara detail, bahkan menggunakan kaca pembesar untuk memastikan tidak ada benda asing dan makanan dalam kondisi layak konsumsi sebelum dibagikan kepada siswa. Langkah itu dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap kebersihan dan keamanan pangan, sehingga siswa dapat menerima manfaat program MBG dengan aman dan sehat. Dengan pengawasan ketat dan pemeriksaan berlapis, program makan bergizi gratis di SMA Negeri 8 Kendari diharapkan dapat terus berjalan dengan baik, aman, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesehatan dan konsentrasi belajar siswa. Untuk di SMA Negeri 8 Kendari sampai saat ini alhamdulillah makanannya aman. Hanya mungkin perlu saya berikan masukan kepada pihak dapur MBG supaya makanannya itu lebih bervariatif seperti itu sehingga anak-anak tidak merasa bosan mengkonsumsi makanan. Saat ini, jumlah penerima manfaat program makan bergizi gratis di SMA Negeri 8 Kendari mencapai 692 siswa. Para siswa pun mengaku senang dengan adanya program itu, karena selain membantu pemenuhan gizi, makanan yang disajikan juga dinilai aman dan sehat. Pengawasan yang dilakukan pihak sekolah diharapkan mampu menjaga mutu program agar terus berkelanjutan. Saya sangat senang karena uang yang kita bawa ke sekolah bisa untuk kita tabung dan simpan. Menurut saya tidak pernah karena selama kita makan MBG selalu periksa dan makanan itu bergizi. Terima kasih Prabowo yang telah membawakan siswanya untuk makanan bergizi. Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya Megumi Sumah bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV. Independen, terpercaya.